Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radifa Cantika Saptia Putri dengan NPM 2431304. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu analisis perubahan bahasa Indonesia dalam tuturan mahasiswa asing. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional penting dalam komunikasi antar daerah dan internasional, terutama dengan meningkatnya mahasiswa asing di Indonesia. Mereka sering mengalami perubahan bunyi dalam tuturan karena pengaruh bahasa ibu, perbedaan sistem fonemik, dan kesulitan menguasai bunyi tertentu yang dapat mempengaruhi pemahaman pendengar dan komunikasi. Nah, di sini saya akan memberikan analisa saya terhadap perubahan bunyi tersebut. Asimilasi dan disimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama. Sedangkan disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Nah, contoh dari asimilasi itu bunyi eng atau ny mungkin sulit bagi penutur bahasa Inggris sehingga terdengar berbeda. Contohnya barang, itu mereka menyebutnya baran. Nah, pada disimilasi contohnya itu pada kata kabar. Mereka mungkin mengubahnya menjadi kata kaba atau kabal karena kesulitan dengan bunyi R. Nah, selanjutnya modifikasi vokal. Modifikasi vokal adalah bunyi vokal yang berubah disebabkan bunyi huruf lainnya menyertainya. Contohnya itu pada mahasiswa Jepang, kadang mereka itu melemahkan vokal pada kata-kata tidak bertekanan dan kesulitan mempertahankan perbedaan vokal terbuka dan tertutup yang khas dalam bahasa Indonesia. Contohnya dalam kata tidur menjadi tidulu. Selanjutnya ada netralisasi dan zeroisasi. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonetis yang dipengaruhi lingkungan sekitar. Contohnya itu, pada mahasiswa yang berbahasa asli Jepang mungkin mengucapkan U dalam kata aku dengan bunyi yang lebih mendekati U double gitu, jadi aku gitu. Terus selanjutnya itu ada zeroisasi. Zeroisasi itu penghilangan bunyi fonemis sebagian akibat upaya penghematan atau ekonomisasi pengucapan. Contohnya itu, mahasiswa Inggris yang cenderung mengalami kesulitan pengucapan bunyi eng pada akhir kata dalam kata sekarang atau dalam ingin. Mereka sering mengucapkannya dengan lebih familiar, contohnya kayak sekarang atau in. Selanjutnya ada metatesis dan diftongisasi. Metatesis adalah perubahan bunyi urutan fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Misalnya, pada mahasiswa Korea memiliki pola suku itu konsonan vokal sehingga konsonan berurutan seperti FT dalam bahasa Indonesia sulit diucapkan tanpa tambahan vokal. Contohnya itu pada kata harta yang diucapkan menjadi haruta. Diftongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap secara berurutan. Nah, mahasiswa Jepang dan Korea kesulitan dalam mengucapkan diftong bahasa Indonesia seperti kata mulai. Mereka cenderung mengucapkan tanpa pergeseran bunyi sehingga terdengar seperti mulai atau mulai, bukan mulai. Selanjutnya, monoftongisasi dan anaptaksis. Kebalikan dari diftong tadi, monoftongisasi yaitu perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap menjadi vokal tunggal. Nah, biasanya mahasiswa Inggris atau Jerman yang terbiasa menggunakan diftong, tetapi dengan nuansa berbeda seperti kata kalian yang terdengar menjadi kata kalen gitu. Nah, selanjutnya ada anaptaksis atau suara bakti adalah perubahan bunyi dengan jalan menambahkan bunyi vokal tertentu di antara dua konsonan untuk memperlancar ucapan. Contohnya itu pada mahasiswa Korea itu pada kata menggambar, mereka itu mengucapkannya dengan kata menggambar karena pengucapan pola bahasa Korea biasanya mengikuti urutan konsonan vokal secara teratur. Kesimpulan dan saran. Penelitian ini mengungkap berbagai tantangan fonologis yang dihadapi mahasiswa asing dalam pembelajaran bahasa Indonesia, termasuk proses perubahan vokal. Perubahan ini sering dipengaruhi oleh bahasa ibu dan perbedaan sistem fonetik yang berdampak pada kelancaran komunikasi dengan penutur asli. Pemahaman terhadap pola-pola ini penting untuk meningkatkan metode pembelajaran yang dapat membantu mahasiswa mengatasi kesulitan pelafalan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.